lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan tidak bosan untuk terus mendukung Timnas Indonesia. Dan momentum istimewa Hari Pahlawan yang penuh dengan nuansa nasionalisme ini adalah saat yang tepat untuk Timnas Indonesia memberi kado istimewa untuk negeri. Apalagi kalau bukan kemenangan, dan kemenangan untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara besar yang tidak boleh diremehkan negeri manapun di muka bumi ini. Tak boleh ada lagi satu ras bangsa yang bisa mendikte dan coba mengganggu kedaulatan Indonesia. Tak terkecuali dalam sepak bola, kita pantang kompromi untuk harga diri dan kehormatan. Itu pesan segenap rakyat Indonesia. Mungkin kita sepakat dengan pembukaan itu ya guys. Hal istimewa lain adalah diam-diam Persib Bandung sudah memberikan kado dan hadiah istimewa untuk Timnas Indonesia. Apakah itu? Simak video ini sampai akhir. Persib mengizinkan 3 anggota skuadnya untuk bergabung di Timnas usia 23 menghadapi AFC Cup. Itu dukungan Persib untuk Timnas, tapi ada kado istimewa Persib sesungguhnya. Apakah gerangan kado itu? Simaklah info bagus ini. Persib Bandung baru-baru ini bertandang ke markas Lion City Sailor FC di Jalan Besar Stadium, Singapura pada Kamis tanggal 7 November tahun 2024 malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan Lion City Sailor FC tersebut merupakan kiprah keempat Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024 musim ini setelah sebelumnya sempat melawan Port FC dan juga Zhejiang FC. Pertandingan Persib Bandung melawan Lion City Sailor FC tersebut berjalan cukup sengit. Malah, Persib Bandung sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu berkat sontekan Sawal Anwar menit 9, dan Maxime Lestienne menit 23. Barulah pada 10 menit terakhir, keajaiban itu datang. Persib Bandung berhasil mencetak gol lewat David Da Silva di menit ke-82. Pada babak tambahan waktu, Persib Bandung menolak kalah di mana Matteo Kocijan menit 90+3 dan Tyrone Del Pino menit 90+5 mampu membawa Pangeran Biru berbalik unggul dan meraih kemenangan perdana di AFC Champions League 2024 secara dramatis. Hingga peluit panjang dibunyikan, Persib Bandung berhasil membawa 3 poin berkat kemenangan 3-2 atas Lion City Sailor FC dan menempati peringkat ketiga grup F AFC Champions League 2024 dengan torehan 4 harapan Bobotoh, keikutsertaan Persib di ajang. Ini adalah pembuktian kualitas Persib di level Asia, namun tak sesuai harapan. Di laga sebelumnya Persib hanya meraih 1 poin di saat menahan imbang Lion City di kandang. 2 laga lainnya Persib menelan kekalahan, melawan Fort FC Thailand di kandang dan saat bertamu di kandang Zhenjiang Cina. Kemenangan perdana Persib ini tak pelak menumbuhkan lagi asa untuk bisa lolos ke fase berikutnya, dan Bobotoh terlanjur menganggap bahwa Persib tidak serius mengikuti kejuaraan yang seharusnya bergengsi ini. Jika melihat peta kekuatan, dan Persib tak banyak alasan untuk menang bertanding, Persib mampu meraih 3 poin di tiap laganya, bukan menganggap remeh lawan, tapi jika melihat yang terjadi di lapangan Bobotoh pun bisa menganalisanya. Laga akhir itu bisa jadi bukti, jika Persib serius, fokus, dan bermain dengan motivasi dan determinasi yang seharusnya, tak tanggung-tanggung pemuncak klasemen pun bisa dikalahkan di kandangnya, dan di saat-saat akhir pertandingan, ini kemenangan yang sangat super, bahkan jika saja gol Mailson 5 tidak dianulir dengan alasan yang tak jelas, mestinya skor berakhir 4-2 untuk kemenangan Persib. Kemenangan Persib ini menjadi pesan banyak arti dan sekaligus kado hadiah untuk Timnas Indonesia yang akan menjamu Jepang 15 November nanti. Ya, Timnas Indonesia setali 2 uang dengan Persib, yang sama-sama menjajal pembuktian di level lebih tinggi kancah sepak bola. Dengan membawa berjuta harapan para pendukungnya, Timnas kita dengan keberadaan hari ini layak memenuhi target yang dicanangkan PSSI dengan raihan poin yang terukur dan berakhir di peringkat 3 atau 4, untuk memenuhi asa lolos ke fase berikutnya. Namun apa yang terjadi? Kendala itu tak melulu masalah teknik dan strategi, multi kompleks. Ternyata mental bertanding dan kecerdasan kolektif dari seluruh tim juga jauh lebih diperlukan untuk mengarungi medan laga ini. Ingatlah ketika kemenangan Timnas lawan Bahrain dirampok wasit, atau jika saja pelatih tak merubah formasi ekstrim ketika melawan China.
besar kemungkinan hasilnya akan lain. Itu semua catatan penting dan pelajaran berharga untuk evaluasi. Persib sudah membuktikan itu. Di saat-saat krusial dan hampir mustahil, Persib bisa membalikkan keadaan. Kado istimewa Persib untuk timnas Indonesia khususnya saat laga menghadapi Jepang adalah motivasi kita harus menang, karena dalam sepak bola semuanya bisa terjadi, dan tak ada yang mustahil. Kita bisa melakukannya jika kita fokus, bermain dengan motivasi dan determinasi yang seharusnya, jangan membuat kesalahan, dan jangan membuang sekecil apapun kesempatan mencetak gol. Ini tanggung jawab kolektif seluruh tim, dan Persib seolah menegaskan Indonesia bisa mengalahkan Jepang, Arab Saudi, Australia dan Bahrain, jika kondisi tim terkontrol dan bermental juara. Laga kandang atau tandang tak ada bedanya. Ya, jika melihat materi pemain, inilah materi terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia, juga juru taktik yang berkelas dunia. Gambaran berikut adalah komparasi timnas yang diisi pemain berkualitas dan bermain di kompetisi liga level lebih tinggi dari para senior pendahulunya. Mereka adalah anak-anak yang walaupun tak lahir di sini berdarah merah putih, dan bangga membawa lambang Garuda di dadanya. Begitu pula anak-anak yang lahir di sini, mereka adalah talenta terbaik di posisinya saat ini. Sebenarnya panjang daftar antrian itu, tapi karena keterbatasan kuota seleksi ketat harus dihormati dan tim pelatih mungkin lebih paham kebutuhan tim. Anak-anak timnas kelahiran Indonesia sekarang lebih berkembang dari para seniornya, dan diuntungkan oleh kondisi-kondisi kemajuan. Sebagian dari mereka bermain di liga-liga luar negeri yang berbobot. Di Liga Indonesia pun mereka bersaing dengan para pemain luar yang berkualitas. Mereka langganan timnas, mereka terbiasa dengan persaingan, mental mereka sudah sangat siap, dan relatif lebih paham arti sportivitas, dan profesional, dan adaptasi dengan perkembangan sepak bola dunia. Pendek kata, pengisi timnas Indonesia saat ini sungguh mumpuni. Hampir tak ada perbedaan kemampuan pemain utama dan cadangan. Mereka dalam usia yang sangat ideal. Mereka ibarat amunisi yang siap meledak jika diperlukan. Dengan kedalaman skuad ini, memungkinkan pelatih bisa memilih komposisi sesuai kebutuhan. Kita paham betapa beratnya peran juru taktik di lapangan. Semuanya ingin memberikan yang terbaiknya. Kabar terbaru, para pemain yang dipanggil sudah berkumpul untuk melakukan pemusatan latihan, dan tentu dengan berjuta harapan, kita berkeinginan Indonesia bisa memenangi pertandingan tanggal 15 nanti. Secara objektif mungkin bukan hal sulit, mengingat berbagai alasan. Berdasarkan data, Indonesia punya rekor yang sebenarnya tidak terlalu inferior kala berjumpa dengan Jepang. Dari 16 kali bertemu dengan Samurai Biru, skuad Garuda menang 5 kali, imbang 2 kali, dan 9 kali kalah. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada tanggal 24 Januari tahun 2024 di Piala Asia, dan Jepang menang dengan skor 3-1. Sementara itu, Indonesia terakhir kali bisa mengalahkan Jepang terjadi pada Februari tahun 1981 di laga persahabatan. Laga tersebut berakhir dengan skor 2 untuk kemenangan Indonesia. Timnas Indonesia bahkan pernah meraih kemenangan spektakuler atas Jepang. Pada turnamen Merdeka 1969 di Malaysia, skuad Garuda membantai Samurai Biru 7-0. Itu dulu, kini Jepang menjelma jadi Raja Asia sementara, karena selang beberapa waktu, posisi itu layak disandang Indonesia. Ia melihat pembangunan timnas Indonesia yang sangat masif dan berkelanjutan. Indonesia akan menjadi kekuatan baru sepak bola dunia, dan di Asia Indonesia adalah rajanya. Sederet nama seperti Australia, Jepang, Irak, Arab, sampai negara-negara Asia Barat akan menjadi tantangan berat. Tapi penasaran jika menghadapi timnas Indonesia? Indonesia sedang menaiki tangga menuju level itu, dan pasti terwujud dalam waktu dekat, dan tanpa basa-basi lagi jika melihat komposisi tim Indonesia akan mengungguli Jepang dengan skor tipis 2-1, pada pertandingan tanggal 15 November besok. Penentuan akhirnya ada di tangan Sintayong sebagai peracik komposisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.